serahkan doa pembuka kepada Saudari Merlin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah. Mari kita semua bangkit berdiri. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk. Sebelum pujian firman Tuhan, apakah ada yang ingin bersaksi? Jika tidak ada yang ingin bersaksi, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Waktu Tuhan. Saya serahkan doa firman kepada hamba Tuhan yang melayani.
Kita tutup mata. Saudari Sinta berdoa untuk firman Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bagus suara langsung atau suara? Kalau suara. Satu, bagusan jelek atau yang bagus? Rasanya. Ini mengebas, kayak tenggelam di dalam air ya. Tapi firman Tuhan itu tidak terhalang dengan apa yang kita lihat. Ya. Apa yang kita lihat. Firman Tuhan itu dikatakan di dalam ayat ya, dia selalu baru buat kita. Kenapa dia baru? Karena perkataan Allah itu hidup. Ya. Sekali dia berfirman dalam dalam Injil Matius, Markus, Lukas, itu cara dan bagaimana Yesus berbicara, Yesus memberikan ilustrasi dan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya. Apa yang dia ucapkan? Imanmu telah menyembuhkan kamu. Berarti mujizat, kesembuhan itu datang dari pembicara atau datang dari pribadi. Kesembuhan itu. Kalau kita berdoa, Tuhan, saya ingin disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Itu datang dari pribadi atau datang dari orang lain? Pribadi, ya. Selalu Yesus melakukan mujizat. Dia tidak pernah kamu sudah sembuh. Tetapi kemungkinan ada ya. Tetapi selama saya dengar dia katakan imanmu telah menyembuhkan kamu. Ternyata mujizat itu datang kepada orang yang percaya. Ya. Mujizat itu datang kepada orang yang setia. Orang yang setia itu sudah jelas dia mau percaya kepada Tuhan. Ada lagu yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apa sih? Gimana? Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, kuragukan kasih-Mu Tuhan. Ref pujian ini berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Pujian ini mengingatkan kita untuk kita mengalami kuasa Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan.
kita harus dengar firman Tuhan. Ya, berapa banyak kamu, Anda, teman-teman, adik-adik yang percaya bahwa firman Tuhan itu hidup? Coba angkat tangan. Kalau nggak hidup jangan angkat tangan, nanti mati. Loh, langsung angkat tangan. Percaya nggak firman Tuhan itu adalah Allah yang berbicara melalui Alkitab ini? Percaya nggak? Kapan Anda tahu kalau firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara? Kapan Anda tahu? Coba Barira jawab. Kita kan studi tanya jawab. Kapan Barira tahu bahwa firman Tuhan itu adalah suara Allah atau perkataan Allah? Nggak usah takut pertanyaan firman, kok takut? Nanti nak masuk surga kok takut? Kita harus takut Tuhan ya. Ya coba Barira apa? Jawab aja. Barira kalau duduk di kursi seperti aduhai begitu. Ya. Nah, tapi kalau pimpin pujian, saudaraku. Nah, itu dia tunjuk-tunjuk, saya kemarin ditunjuk. Mari kita angkat pujian. Tetapi kalau ditanya di sekolah, pasti guru bertanya, Barira menjawab kan? Hah? Enggak. Siapa namanya? Hah? Angga ya? Namamu? Theo. Theo, kalau guru bertanya Anda menjawab enggak? Nah kalau Tuhan bertanya, kamu jawab enggak? Kalau Om Mindra bertanya, kamu jawab enggak? Oh iya, Barira, kalau guru bertanya dijawab enggak? Kalau Tuhan bertanya, kamu jawab enggak? Kalau Om Mindra bertanya, oh jawab. Nah pertanyaannya, ya sudah jawab ya. Pertanyaannya, kapan Anda tahu bahwa Allah berfirman kepada Anda? Dia berbicara kepada Anda. Live udah mau jawab tapi kasih kesempatan aja ya dulu ya. Kapan? Kapan Anda tahu? Jangan takut. Biasa orang sudah begini sudah kumpulkan jawaban. Nah, tunggu sebentar. Kapan Anda tahu? Ada yang tahu enggak? Mas Erik tahu enggak? Iya, saat kamu mengenal Tuhan, bisa setuju. Saat Dia berfirman, kita mendengarkan. Pernah jadi anak sekolah minggu enggak, Barera? Pernah. Siapa yang pernah jadi sekolah minggu? Angkat tangan tinggi-tinggi, yang paling tinggi. Ya, Sinta, coba nyanyi lagu sekolah minggu sebelum firman Tuhan yang berbicara tentang ku. Lagu apa itu? Iya. Iya. Cukup pintar dia ya. Firman Tuhan. Ada lagi, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam di dalam hatiku. Nah, tadi kan Om Indra tanya kapan kita akan tahu bahwa Allah berfirman. Ya. Saat kita mendengar satu hal yang Tuhan inginkan, satu hal yang kita harus sepakati, ketika Dia berfirman, ketika firman Tuhan itu disampaikan, apa yang kita katakan? Diakhiri dengan semuanya apa? Amin. Ya, bukti itu bahwa percaya, ya. Bukti bahwa kita percaya firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada setiap orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kalau kita mau mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus mengerti, kita harus dengarkan firman. Ya, firman Tuhan itu kalau kita baca, ya,
Siapa yang punya Alkitab? Angkat tangan. Iya. Kalau nggak punya buku ini, ada HP. HP punya Alkitab. Siapa di HP nggak punya Alkitab? Coba angkat tangan. Ada semua kan? Nah, di dalam firman Tuhan itu, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua diawali dengan firman, perkataan firman. Allah berfirman. Ya. Dan diakhiri dalam kitab Wahyu, dia adalah Allah, awal dan akhir, atau Alfa dan Omega. Berarti dari awal Kejadian sampai Wahyu, dia selalu berfirman kepada umatnya, ya, kepada orang-orang yang dipilih, ditetapkan oleh Allah. Yang merasa sadar kita yang dipilih siapa? Angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua, ya. Kalau enggak angkat tangan berarti enggak mau dipilih Tuhan. Sia-sia kita beribadah. Berarti kita termasuk umat yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita mau dipilih oleh Tuhan berarti kita ada di tempat ini, ya. Welcome. Tuhan menyambut kita. Karena dia tahu pertanggungjawaban dia sampai mati di kayu salib supaya kita itu benar-benar dipilih dan diselamatkan. Sebabnya Yohanes 3 ayat 16 katakan, semua orang yang percaya, barang siapa yang percaya kepada dia, ya, cuma kata percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, akan memperoleh hidup yang kekal. Ini perkataan dari firman Tuhan dan Yesus sendiri yang menyampaikan kepada umatnya, ya. Jadi pada saat ini untuk kita dapat mengerti Allah itu, untuk kita dapat mengerti firman Allah itu, untuk kita dapat mengetahui Allah itu siapa, Tuhan itu siapa, mari kita sepakat. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, cuma waktu yang singkat, kita hargai firman Tuhan. Ya, hormati dia yang sedang berfirman, dia yang sedang berbicara, ya. Jadi yang berdiri di sini bukan Tuhan. Yang berdiri ini menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau kita dengar, bisa kita katakan amin, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah, persoalan, pergumulan ada dalam kehidupan Anda. Karena selama kita hidup, kita tidak akan lepas dari namanya pergumulan. Tidak lepas dari namanya masalah. Tidak lepas dari namanya persoalan. Ya, sehingga itu membuat kita seringkali sakit hati. Yang sering sekali sakit hati adalah wanita. Ya, begitu juga kaum pria. Kita akan mengalami hal itu. Tetapi firman Tuhan katakan, dengan imanmu, kamu akan mengalami kekuatan. Itu sebabnya kita berusaha untuk iman kita supaya bisa bertambah. Dan itu akan bertumbuh. Semakin dia bertumbuh, akan lebih kuat landasannya. Kita tidak akan digoyahkan, ya. Firman Tuhan itu harus benar-benar diterima dan benar-benar kita aminkan. Karena dari situlah letak iman kita akan bertumbuh. Karena semua akan terjadi karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, kapan kita percaya kepada Tuhan? Saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat itu kita katakan amin. Ya, berarti kita meresponi firman yang daripada Allah. Firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini tidak selamanya akan ada, ya. Tetapi kalau firman Tuhan ini sudah kita dengar dan tertanam di dalam hati kita, maka firman Tuhan hidup di dalam diri kita, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi
contoh, kita bisa menjadi teladan, dan kita bisa menyelamatkan orang lain. Ya, imanmu telah menyelamatkan kamu. Imanku telah menyelamatkan saya, kata firman Tuhan. Jadi pada saat ini, firman yang setiap kali disampaikan, kita harus responi. Ya, coba katakan amin. Jangan takut bilang amin. Amin. Ya, itu bertanggung jawab. Sudah katakan amin. Jadi setiap kalimat kata firman Tuhan yang disampaikan, kalau kita memang benar-benar percaya, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat ini saya sudah komitmen dengan Mas Erik, saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Ya, terdapat dimanapun, tetapi ini adalah firman Allah. Ya, firman Allah itu hidup. Baca saja firman Tuhan dan praktekkan. Nggak usah kita berusaha seperti orang lain, baca dari kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Ya, tetapi kalau kita sudah berusaha membaca dan kita mengaminkan firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesaksian itu akan hidup di dalam kehidupan kita kalau kita aminkan firman Allah, kita lakukan, dan itu akan tertanam dan akan bertumbuh, kita jalankan, maka itu akan menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita akan bertumbuh. Sebagaimana kita akan bertumbuh secara fisik, kita usahakan firman itu di atas segala-galanya. Kerohanian kita ditambahkan dengan cara kita menghormati firman, dengan cara kita menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Ibadah kita tidak ada yang ya sekedar ibadah. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita serius sekali, kita sungguh-sungguh. Waktu yang ada saat ini itu merupakan waktu yang luar biasa. Anda sudah berkorban, ya, dengan keinginan Anda, dengan kemauan Anda sudah berkorban untuk datang di tempat ini. Itu sudah mengambil bagian dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, waktunya untuk kita tanggalkan, tetapi kita ambil waktunya Tuhan untuk datang di tempat ini. Ya, lagu yang disampaikan oleh song leader tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi itulah manusia. Ya, seringkali kita lupa sebenarnya waktu Tuhan itu yang terbaik. Bagaimana supaya kita temukan terbaik itu? Kita datang kepada Tuhan. Karena selama kita ada di dalam Tuhan, pencobaan, persoalan apapun, kita akan pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Dari firman Tuhan ini, maka kerohanian kita akan bertumbuh. Dari kita peka akan firman Tuhan, dari kita mengatakan amin akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema, mendarah daging dalam kehidupan kita. Yang punya telinga mendengar, kita dengar, simak firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Maka tidak ragu, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Kalau iman kita bertumbuh dewasa. Karena imanlah itu yang memberikan kita kekuatan. Iman yang memberikan kemenangan. Iman itu yang menyelamatkan kita. Dan iman itu yang membuat kita dipulihkan. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Untuk kita memperoleh iman yang benar-benar bertumbuh, yang dewasa, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka firman itu akan menghidupkan iman kita. Maka kita akan semakin dewasa dan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita pemuda-pemuda yang ada di tempat ini adalah tulang punggung gereja. Ya, jangan berharapkan orang yang sudah lebih tua, sudah lansia untuk tetap di sini, tetapi kita adalah penerus untuk membangkitkan, untuk menggerakkan,
ya pekerjaan Tuhan, supaya di tempat ini semakin terjadi transformasi, perubahan yang luar biasa. Dengan apa? Dengan kita yang ada, yang kuat di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya saja, iman itu akan menyelamatkan kita. Percaya saja, iman itu yang akan menolong kehidupan kita. Ya, jadi untuk kita memperoleh iman yang teguh, iman yang kuat, kita harus mengamenkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang menghidupkan kerohanian kita. Sampai kapanpun kalau kita tetap cinta akan firman Tuhan, maka kita tetap, iman kita tetap menjadi kokoh, iman kita tetap menjadi kuat. Ya, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk kami dapat menjalani apa yang Kau firmankan. Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman ini. Karena firman ini adalah hidup bagi kami Tuhan. Supaya iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Walaupun usia kami masih dalam keadaan remaja, tetapi iman itu akan membawa kami bertumbuh semakin hari kami semakin kuat. Kalau kami kuat Tuhan, kami akan tinggal di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati pengurus pemuda semakin semangat, semakin teguh di dalam membawa anak-anak muda untuk datang di tempat ini. Biarlah pemuda dan remaja di tempat ini semakin hidup di dalam Tuhan, semakin setia dan semakin semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saya kembalikan kepada Mas.